Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dalam video presentasi kami. Kami dari kelompok 5 Mikrobiologi Paralel B yang hari ini akan mempresentasikan tentang peran hamir atau Saccharomyces cerevisiae dalam proses fermentasi industri. Nah, fokus utama pembahasan kami adalah melihat bagaimana mikroorganisme ini menjadi kunci dalam transformasi bahan baku menjadi produk industri yang bernilai guna tinggi. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Indah Fitria dengan NPM 240310101067. Saya Tito Zuril Haryoso dengan NPM 240310101086. Perkenalkan, saya Ahmad Nuzurul Kalamdani dari NPM 24031010100203. Saya Nena Zara Diptaloka dengan NPM 2403101021. Saya Regita Nurul Fauzia dengan NPM 24222. Perkenalkan, saya Elmira Syifa dengan NPM 24227. Nah, latar belakangnya sendiri yaitu penggunaan mikroorganisme dalam industri fermentasi menjadi salah satu solusi dalam pengembangan energi terbarukan dan produk ramah lingkungan. Fermentasi merupakan proses biokimia yang mengubah gula menjadi alkohol dan karbon dioksida. Salah satu bahan baku yang potensial adalah nirasiwalan yang berasal dari tanaman Borassus flaviver karena mengandung gula dalam jumlah yang tinggi. Nah, pada proses ini digunakan hamir Saccharomyces cerevisiae karena memiliki kemampuan yang tinggi dalam mengonversi gula menjadi etanol serta toleransi yang baik terhadap alkohol. Next, ada rumusan masalahnya. Nah, berdasarkan latar belakang tersebut, rumusan masalah dalam makalah ini berfokus pada 3 poin utama. Yang pertama, bagaimana karakteristik umum serta sifat fisiologis hamir yang mendukung aplikasinya di skala industri. Yang kedua, bagaimana peran spesifiknya sebagai agen biokonversi dalam memanfaatkan substrat organik. Yang ketiga, bagaimana pengaruh variabel konsentrasi sel dan waktu inkubasi terhadap performa fermentasi yang dihasilkan. Selanjutnya, Oke, baik. Selanjutnya adapun tujuan kami yaitu pembahasan ini akan menjelaskan klasifikasi serta karakteristik khamir secara umum, menganalisis mekanisme fermentasi etanol yang terjadi, dan juga mengkaji parameter optimal yang memengaruhi efektivitas dari proses fermentasi. Oke, jadi kita masuk ke khamir sendiri. Di pengertian dari khamir adalah merupakan mikroorganisme eukariotik bersel satu yang berkembang biak melalui proses pertunasan atau budding. Dalam kondisi anaerob, khamir mampu mengubah glukosa menjadi etanol dan karbon dioksida menjadi melalui proses fermentasi. Kemudian kemampuan metabolisme ini membuat khamir banyak dimanfaatkan dalam industri roti, minuman berfermentasi, serta produksi bioetanol. Baik, untuk klasifikasi khamir dalam industri, itu pada industri, khamir dibedakan menjadi kelompok Saccharomyces dan juga kelompok non-Saccharomyces. Kelompok Saccharomyces memiliki kemampuan fermentasi yang tinggi dan toleransi alkohol yang baik sehingga banyak digunakan dalam produksi komersial. Sementara itu, pada kelompok non-Saccharomyces berperan dalam menghasilkan senyawa, aroma, dan cita rasa, terutama pada tahap awal fermentasi, sehingga sering digunakan dalam fermentasi campuran untuk meningkatkan kualitas produk. Selanjutnya ada peran positif dalam industri. Jadi, peran utama khamir dalam industri adalah sebagai penghasil bioetanol yang menghasilkan sumber energi terbarukan. Saccharomyces cerevisiae memiliki efisiensi konversi gula yang tinggi dan mampu beradaptasi pada berbagai kondisi lingkungan. Selain itu, pengembangan strain melalui rekayasa genetik memiliki peningkatan toleransi terhadap suhu, tekanan osmotik, dan kadar etanol tinggi, sehingga proses produksi menjadi lebih optimal dan berkelanjutan. Kemudian ada mekanisme fermentasi etanol.
Jadi proses fermentasi etanol diawali dengan pemecahan glukosa menjadi jalur glikosis menjadi pirufat. Selanjutnya, pirufat didekarboksilasi menjadi asetaldehida dan direaksi menjadi etanol dan etanol oleh enzim alkohol dehydrogenase dalam kondisi anaerob. Selama proses ini, energi dalam bentuk ATP dihasilkan untuk mendukung aktivitas sel. Kemudian yang selanjutnya ada tahapan proses industri. Secara umum proses produksi etanol industri terdiri beberapa tahap utama, yaitu persiapan bahan baku, fermentasi, distilasi, dan dehidrasi. Pada tahap persiapan bahan baku, material yang mengandung pati atau lignoselulosa terlebih dahulu mengalami proses pre-treatment untuk membuka struktur bahan. Kemudian dilanjutkan dengan hidrolisis guna mengubah pati atau selulosa menjadi gula sederhana yang dapat difermentasi. Gula yang dihasilkan selanjutnya masuk ke tahap fermentasi, di mana mikroorganisme seperti ragi akan mengubah gula tersebut menjadi etanol dan karbon dioksida. Larutan hasil fermentasi yang masih memiliki kadar etanol rendah kemudian dipisahkan melalui proses distilasi untuk meningkatkan konsentrasi etanol. Setelah itu dilakukan proses dehidrasi untuk menghilangkan sisa air sehingga diperoleh etanol anhidrat dengan kemurnian tinggi. Dalam praktik industri, efisiensi proses sering ditingkatkan dengan menggunakan sistem SHF atau separate hydrolysis and fermentation yang memisahkan tahap hidrolisis dan fermentasi, atau SSF, yaitu simultaneous saccharification and fermentation yang menggabungkan kedua proses tersebut dalam satu tahap. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan bagaimana proses fermentasi dari khamir untuk pembuatan wine dari BFD ini. Yang pertama, pemetikan. Pemetikan atau menyiapkan buah berupa buah dengan kandungan gula yang cukup tinggi. Fungsinya agar gula tersebut menjadi tempat berlangsungnya fermentasi dari khamir. Selanjutnya ada pencucian, di mana setelah persiapan buah akan dicuci dengan air yang bersih untuk menghilangkan kontaminan kotoran, pestisida, serta mikroorganisme yang dapat mengganggu proses fermentasi. Selanjutnya ada tahap penghancuran. Buah dihancurkan untuk mengekstraksi sari buah yang mengandung gula sebagai sumber nutrisi bagi khamir. Pada proses ini juga dilakukan penambahan SO2 atau sulfur dioksida yang berfungsi sebagai penghambat pertumbuhan mikroorganisme yang tidak diinginkan. Selanjutnya ada tahap penyaringan. Setelah penghancuran, campuran buah akan disaring untuk mendapatkan filtrat, yaitu sari buah tadi. Kemudian dilanjutkan pemanasan dengan suhu 40 hingga 44 derajat Celcius selama 8 hingga 16 jam untuk menghilangkan mikroorganisme hingga benar-benar steril. Selanjutnya ada penyaringan kedua. Di sini fungsinya untuk memastikan sari buah bebas dari partikel padat yang masih tersisa. Selanjutnya ada tahap pendinginan. Selanjutnya ada sari buah itu didinginkan dengan suhu 23,9 hingga 26,7 derajat Celcius. Suhu ini merupakan suhu yang optimal bagi metabolisme khamir. Selanjutnya fermentasi anaerob dengan penambahan Saccharomyces cerevisiae untuk menguraikan gula tanpa adanya oksigen melalui glikolisis yang nantinya akan menghasilkan senyawa etanol dan CO2. Selanjutnya ada pemeraman selama 6 bulan hingga 2 tahun untuk meningkatkan kualitas seperti aroma dan rasa. Selanjutnya ada pemisahan untuk memisahkan cairan dari endapan yang terbentuk saat fermentasi. Setelah itu akan dilakukan tahap pembotolan atau packing yang nantinya akan diperjualbelikan. Yang selanjutnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi proses fermentasi. Dari keberhasilan fermentasi dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu diantaranya ya ada konsentrasi dan jenis substrat, kemudian suhu fermentasi, pH medium, serta akumulasi etanol yang dapat menghambat pertumbuhan sel. Selain itu, sistem operasional fermentasi juga menentukan efisiensi dari
konversi gula menjadi etanol. Selanjutnya ada hasil studi kasus nirasi walan. Berdasarkan studi kasus pada fermentasi nirasi walan, diperoleh bahwa konsentrasi kamir sebesar 5% dengan waktu inkubasi selama 3 hari menghasilkan performa fermentasi optimal. Hal ini menunjukkan bahwa keseimbangan antara jumlah sel dan ketersediaan nutrisi sangat menentukan keberhasilan proses. Oke, selanjutnya ada kesimpulan yang bisa kita ambil secara keseluruhan. Saccharomyces cerevisiae merupakan mikroorganisme yang sangat efektif dalam proses fermentasi industri karena memiliki efisiensi konversi tinggi, toleransi alkohol yang baik, serta kemampuan adaptasi terhadap berbagai kondisi lingkungan. Pemanfaatannya dalam fermentasi nirasi walan menunjukkan potensi besar dalam pengembangan industri bioetanol berbasis biomasa yang berkelanjutan. Oke, sekian presentasi yang bisa kami sampaikan. Selebihnya mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.